Kak Susan nanya soal ini. Guten Abend, Guten Nacht, Guten Morgen, Guten Tag. Kenapa yang Guten Nacht itu nggak pakai N belakangnya? Sebenarnya jawabannya ini simpel banget, teman-teman. Kalau kalian teman-teman perhatiin, ini setiap kata kerjanya ini, tak, Abend, Morgen, ini depannya huruf selain N, ya. Jadi makanya Guten, Guten, Guten. Nah, sedangkan Gutenach itu tidak ditambah N belakangnya. Kenapa? Supaya tidak terjadi pendengungan kata saat kita mengucapkannya. Gutenach. Biar gak kayak jadi satu kata aja. Maka dari itu pakainya Gutenach gitu. Untuk supaya tidak mendengung saat pengucapan. Seperti itu. Semoga terjawab ya, Kak Susan. Untuk pertanyaannya kemarin. Belum sempat aku jawab. Dengar. Bitteschön. Mohon maaf kemarin belum sempat ku jawab karena kemarin hari Selasa itu kebetulan aku lagi off, jadi aku nggak pegang HP buat kerja. Siap. Oke, itu aja. Nah, sekarang kita akan lanjut buat challenge. Kalau kemarin, untuk materi kemarin, apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman? Sebelum kita lanjut materi hari ini, aku cariin dulu untuk audio challenge-nya. Jerman kurs bahasa satu, bukan A1. Mm, 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 mm. Jadi kita di sini akan belajar soal huruf challenge. Mulai dari angkanya 0 sampai 20. Entschuldigung. Aku cariin dulu audionya teman-teman supaya kalian nanti bisa mendengar gimana cara membacanya. Sembari aku nyari, silakan kalau misal ada pertanyaan materi yang kemarin, mau ada yang ditanyakan, boleh-boleh aja. Oke, audionya udah ketemu. Berarti kalau nggak ada, kita akan coba dengarkan audio untuk challenge dari angka 1 sampai 20. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, terdengar ya? Silakan kalau terdengar thumbs up, teman-teman di sini pakai mau thumbs up. Kita dengarkan sekali lagi bagaimana. Oke, oke, good. Kita dengarkan sekali lagi. Setelah itu baru kita lanjut materi 0, esoknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, itu tadi. Ada yang mau nyoba langsung? Silakan. Yang mau nyoba boleh raise hand atau chat di grup. Mau nyoba baca gitu. Silakan. Jadi cara bacanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20. Sekali lagi, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, Nara mau coba baca? Bita Oke, Her. dari angka 0 sampai Ya. 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lanjut. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, very good. Dan Good. ke Bita Shun. Jadi gitu ya. Contoh yang dikasih sama Nara barusan. Very good, udah bagus. Jadi untuk 0 sampai 9, cara bacanya seperti ini. 0 sampai 10 seperti ini. Nah, kalau untuk mulai 11, 12 itu berbeda sama 13 sampai 19. Jadi chain di sini itu kayak di bahasa Inggris teen, 13, ya kan? 14, 15, 16, 17, 18, 19. Itu ya. 11 berarti dari 11 sama kan? Di Inggris juga beda. 12 juga sama. 12 di sini jadi 12 gitu. Jadi cuman angka belakangnya dulu yang dibaca baru puluhannya. Setelah itu ada 20. 20 untuk menunjukkan puluhan itu kuncinya ada di huruf belakangnya ini. Ini, cik, cuan cik. Berarti ini 20. Cik ini untuk puluh. Kalau cen ini belas, kalau cik ini puluh. Virgin 14, cuancih 20. Berarti kalau ada virgin itu 14, 40 itu adalah vircih gitu. Jadi untuk puluhan nanti seperti ini. Oke, di materi setelah ini akan ada pembahasannya. Jadi kita lanjut dulu. Oke, sekarang kita akan belajar soal verben. Nah, verben itu adalah kata kerja, teman-teman. Kita semua udah tahu kata kerja. Kata kerja kalau di bahasa Jerman, verb, Entschuldigung, verb posisi kedua. Maksudnya gimana? Verb posisi kedua. Berarti struktur kalimat bahasa Jerman itu adalah yang pertama itu subjek, subjek plus verb plus keterangan. Gitu. Jadi ini adalah struktur dasar kalimat bahasa Jerman. Posisi pertama subjek, posisi kedua verb, posisi ketiga keterangan. Yang paling penting itu adalah verbnya. Verb itu harus ada di posisi kedua. Tidak boleh dipindah ke posisi pertama atau kedua saat itu dalam kalimat pernyataan. Oke, untuk kalimat pernyataan, verb selalu di posisi kedua. Gitu. Terus di sini kita udah dikasih tahu ada 4 verb saat perkenalan. Ada wohnen, itu artinya tinggal. Kommen, itu artinya bisa datang atau berasal. Heisen, itu bernama. Sein itu to be. Kalau dalam bahasa Inggris itu is, am, are. Nah, sein dalam bahasa Jerman itu ada beberapa. Ada bin, best, ist, sama sind. Gitu.
bin itu M, bis itu R, ist itu is, zin itu juga R. Gitu. Oke. Jadi selain verb di sini yang posisi kedua itu atau sein atau to be-nya atau haben atau have. Cuman kita belum belajar have, jadi ini dulu aja. Ya di posisi kedua itu either verb atau sein. Itu ya. Ini struktur basic kalimat pernyataan dalam bahasa Jerman. Kita lanjut dulu. Ini kita udah ada verb, wohnen, kommen, heißen sama satu sein, to be. Lanjut. Nah, di sini sekarang ada personal pronomen. Personal pronomen itu adalah kata ganti orang. Kata ganti orang. Wir, Entschuldigung. Wir, kami. Ihr, kalian. Sie, dia, mereka. Sie, Anda, orang yang lebih tua. Itu ya. Wir itu kita atau kami. Ir itu kalian. Sie itu mereka. Sie yang huruf kapital itu adalah Anda. Nah, ini list artinya. Itu. Ih, aku. Du, kamu. R, dia laki-laki. Z, dia perempuan. S itu it. Wir, itu kami. Ir, kalian. Z, Anda. Z, mereka. Nah, di sini kan baru ada personal pronomennya. Belum ada sein-nya. Ini aku kasih sein-nya. Ich bin. Du bist. Er ist. Sie ist. Es ist. Wir sind. Ihr seid. Sie sind. Mereka juga sin. Gitu. Jadi ini personal pronomen plus sein-nya. Ini gimana cara bedanya? Oke. Pertanyaan dari Bayu, itu cara membedakannya gimana? Nah, cara membedakannya itu gimana? Ya benar, satu dari konteksnya dulu gimana. Terus yang kedua, kita bisa ngelihat dari bentuk sein yang dipakai. Gini. Karena yang dia perempuan, yang Anda sama mereka itu to be-nya sama semua. Beda semua, Entschuldigung. Gitu. Si yang dia perempuan itu to be-nya pakai ist. Sedangkan si yang mereka itu to be-nya adalah zin. Kalau yang Anda, Z-nya, itu to be-nya memang sama kayak yang mereka. Tapi bentuk Z-nya itu huruf kapital. Jadi itu 3 cara pembedanya. Kalau dia perempuan berarti she is. Kalau mereka itu sizin. Kalau Anda zizin, tapi Z-nya itu pakai S kapital. Gitu. Cara ngebedainnya kayak gitu. Atau kita nanti juga bisa perhatikan dari bentuk perubahan verb-nya. Jadi dalam bahasa Jerman, verb, kata kerja, itu bisa berubah mengikuti bentuk yang sesuai dengan subjeknya. Misal, ada contohnya nggak ya di sini? Nggak ada. Oke. Kita pakai contoh yang di sini. Ada kata common, paling gampang. Common, kalau ketemu ih, jadi komme. Kalau ketemu du, jadi comes. Kalau ketemu R, jadi com. Ketemu Z yang perempuan,
itu kommt juga. S jadi kommt juga. Terus ich du er sie es. Terus ihr itu kommt. Terus sie mereka itu jadinya common. Anda itu juga common. Nah, selain dari to be-nya tadi, selain dari they-nya tadi, bentuk perubahan verb ini bisa membantu kalian untuk memahami si subjeknya itu dia perempuan atau mereka atau Anda sih. Nah, caranya dari perubahannya ini. Gitu. Jadi sepertinya ya benar yang kamu bilang tadi, Mas Bayu. Berdasarkan konteks. Tapi supaya lebih gampang lagi, konteksnya kita perhatiin nih. Bentuk ininya gimana? Perubahan verbnya gimana? Atau pakai to be-nya yang mana? Seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan lagi, ditanyakan dulu teman-teman. Oke, sembari kita menunggu, kita lanjut dulu. Ini adalah cara pengucapan simbol-simbol yang ada di email. Iya, betul, Entschuldigung. Tadi kayaknya belum ketulis ya, wir. Wir juga pakai common. Ya, betul. Danke, Justin, sudah diingatkan. Wir juga pakai common. Oke, ini tadi adalah simbol untuk email. At, cara bacanya juga at. Titik atau dot itu bacanya punkt. Strip itu bacanya minus. Underscore itu adalah unterstrich. Unter itu artinya under, strich itu artinya garis. Unterstrich garis bawah, gitu ya. Oke, cepat aja. Nah, sekarang itu untuk cara membedakan apa yang dimaksud, kapan orang memaksudkan itu negaranya, kapan orang itu memaksudkan itu adalah bahasanya. Misal, landnya itu Deutschland, Sprachenya itu Deutsch. Deutschland itu negaranya, Deutsch itu bahasanya. Terus untuk Österreich, bahasanya juga Deutsch. Sprache ini artinya bahasa, lebih ke language Kak Tioma. Oke, jadi land ini adalah country. Sprache itu adalah language. Gitu. Jadi itu language. Land ini deh aku takut salah, aku ini aja aku ganti aja pakai bahasa Indonesia ini bahasa itu ya. Itu. Jadi Deutschland itu negaranya, negara Jerman. Deutsch itu bahasanya, bahasa Jerman. Österreich itu negaranya. Ada yang tahu Österreich itu di mana? Ada yang tahu? Österreich, Austria. Good. Vielen Dank, Justin. Österreich itu pakai bahasa Deutsch juga, bahasa Jerman. Lalu ada di Swiss. Swiss memakai beberapa bahasa. Ada Französisch, Italienisch, Rätoromanisch, und dann auch Deutsch. Kemudian Polen, Polnisch, di Turkai, Turkish, Spanish, Algerian, Arabisch, Frankreich, Französisch, di USA, English. Gitu.
Kalau teman-teman perhatiin di sini ada beberapa negara yang memiliki artikel ya, gitu. Ada di Swiss, di Turki, di USA, gitu. Kalau sepemahamanku, negara-negara yang pakai artikel seperti ini biasanya negara-negara yang bentuknya eh, United States. Jadi punya beberapa negara bagian kayak gitu. Atau memiliki atau dulu pas zaman perang itu dijajah dari beberapa negara. Tuh, makanya mereka memiliki artikel gitu. Itu ya. Ini nama negaranya, ini bahasanya. Tinggal diartiin teman-teman sendiri. Kita lanjut dulu. Oke, materi untuk angka dan negara, personal pronoun dan pronoun kita lanjut di sini. Di sini kita akan lanjut membahas soal hobi, teman-teman. Jadi hobi ini bentuknya bisa dua. Bisa satu menyebutkannya dengan kata benda atau dengan kata kerja. Di sini kita akan belajar dengan cara menggunakan kata kerjanya saja supaya kita bisa tahu nanti menyusun kalimatnya bagaimana. Hobbys. Die erste ist Schwimmen. Die zweite Singen. Die dritte Fotografieren. Die vierte Kochen. Selanjutnya ada Fahrradfahren, Spiele spielen, ins Café gehen, ins Kino gehen. Und dann ein Buch lesen, wandern, tanzen, reisen. Und dann Gärtnern, Musik hören, angeln, Fußball spielen. Und dann Klettern, Tennis spielen, Basketball spielen, Yoga machen. Itu adalah beberapa hobi yang biasa dimiliki oleh orang Jerman. Schwimmen kita semua tahu lah ya dari gambarnya. Jadi apa artinya? Artinya jadi berenang. Ber berenang. Singen itu menyanyi. Fotografiran itu adalah fotografi. Kochen itu memasak. Itu ya teman-teman ya. Ini kita belajar kosakata dulunya, kosakatanya dulu saja. Jadi schwimmen itu berenang, singen itu nyanyi, fotografi dan fotografi, kochen memasak. Nah, di sini yang dipakai itu adalah kata kerjanya. Jadi nanti kalau teman-teman mau menggunakan kalimat, menggunakan personal pronoun yang tadi udah tahu, bisa. Misalnya, ich schwimme gern. Gitu. Aku suka berenang. Oder ich singe gern. Ich fotografiere gern. Ich koche gern. Jadi, kalau teman-teman mau nyoba bilang nih, saya suka menyanyi, bahasa Jermannya jadi ich singe gern. Gern artinya itu adalah suka. Gitu ya. Jadi seperti yang sempat aku singgung tadi, struktur kalimat bahasa Jerman untuk kalimat pernyataan itu cukup subjek, verb, lalu keterangan. Gitu. Subjek, verb, keterangan. Gern. Gitu. Itu ya. Nah, kalau untuk ich itu en-nya, huruf n-nya, Entschuldigung, itu semuanya dihapus aja. Jadi dari awalnya schwimmen jadi schwimme, singen jadi singe, fotografieren jadi fotografire, kochen jadi koche. Gitu. Oke, kita lanjut mengartikan yang lain. Ada Fahrradfahren, spielen, ins Café gehen, ins Kino gehen. Fahrradfahren.
Mm, mm, mm. Pergi bersepeda. Spilen-spilen bermain game. Ins Cafegian pergi ke kafe. Ins Kinogen pergi ke bioskop. Gitu ya. Oke, gitu. Fahrrad fahren, Fahrrad sepeda, fahren pergi. Spiele-spielen, Spiele itu game, spielen itu bermain. Spiele-spielen bermain game. Ins Cafe gehen, gehen itu artinya pergi, ins cafe itu ke cafe. Ins Cafe gehen pergi ke cafe. Ins Kino gehen, gehen itu pergi, ins Kino itu ke bioskop. Oke, kita lanjut. Und dann ein Buch lesen, wandern, tanzen, reisen. Ein Buch lesen. Oke, nanti ku jawab ya Kak Tioma ya. Bedanya gehen sama fahren. Kita lanjut mengartikan yang ini dulu. Oke, ein Buch lesen membaca sebuah buku. Wandern itu berpetualang. Tanzen itu menari. Reisen itu liburan. Itu ya. Ein Buch lesen membaca sebuah buku. Wandern berpetualang. Tanzen itu menari. Reisen itu liburan. Sekali lagi, ein Buch lesen membaca sebuah buku. Wandern itu berpetualang. Tanzen itu menari. Reisen itu liburan. Oke. Kita lanjut. Ada Gärtner, musik hören, angeln, Fußball spielen. Oke. Gärtner itu berkebun. Berkebun, musik hören, mendengarkan musik. Angeln itu memancing. Fußball spielen itu bermain sepak bola. Gitu. Gärtner berkebun, musik hören mendengarkan musik, angeln memancing, Fußball spielen bermain sepak bola. Sekali lagi, Gärtner berkebun, musik hören mendengarkan musik, angeln memancing, Fußball spielen bermain sepak bola. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ada Klettern, Tennis spielen, Basketball spielen, Yoga machen. Klettern, Tennis spielen, Basketball spielen, Yoga machen. Klettern itu adalah mendaki tebing. Eh, Klettern. Tenis spielen berarti ada kata spielen berarti bermain. Tenis. Basketball spielen bermain basket. Yoga machen dari kata kerjanya machen itu melakukan yoga gitu. Klettern sekali lagi mendaki tebing, tenis spielen bermain tenis, basketball spielen bermain basket, yoga machen melakukan yoga. Klettern mendaki tebing, tenis spielen bermain tenis, basketball spielen bermain basket, yoga machen melakukan yoga.
Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaannya yang barusan. Kalau pertanyaan Kak Tioma, antara perbedaannya Faren sama Gen. Kan artinya sama-sama pergi nih. Faren artinya pergi, Gen itu artinya juga pergi. Kalau misalnya teman-teman perhatiin di sini, Faren itu perginya pakai sepeda. Sedangkan Inskavegen itu nggak ada kendaraannya. Nah, yang membedakan sebenarnya itu ada dua. Satu itu jarak, kedua itu adalah pakai kendaraan atau enggak gitu. Kalau Faren itu biasanya dipakai untuk ketika pergi yang menggunakan kendaraan atau jaraknya jauh gitu ya. Faren itu pergi yang menggunakan kendaraan atau jaraknya jauh. Sedangkan yang Geon itu digunakan kalau misal jaraknya dekat. Misalnya aku pergi ke kamar mandi. Ich gehe auf die Toilette. Aku pergi ke kamar mandi, ke toilet. Sedangkan kalau yang aku pergi bekerja, pakainya ich fahre. Nah, ich fahre nach Büro. Gitu. Atau ich fahre mit dem Motorrad. Aku pergi menggunakan sepeda motor. Gitu. Itu ya. Oke, dan ke Kak Tioma atas pertanyaannya. Teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lagi tentang hobi? Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita masuk ke tema yang lain. Ins itu artinya apa? Oke, ini berarti ya di sini. Set, oh enggak di sini. Ins, ins ini adalah sebenarnya singkatan, Kak Bayu. Ya, Kak Bayu yang nanya. Ins ini singkatan dari Indas. Indas itu bisa disingkat jadi ins. Nah, ins ini kalau di dalam konteks kalimat ini menjadi ke gitu. Ins itu artinya jadi ke atau kalau kita bedah secara linguistik satu persatu, ins ka in das cafe gen versi bahasa Inggrisnya itu going in that going in the cafe gitu. Gitu. Jadi ins itu singkatan dari indas. Untuk secara linguistiknya perbandingannya dalam bahasa Jerman sama Inggris itu kayak gini. In das Cafe gehen, bahasa Inggrisnya jadi going in the cafe, pergi ke dalam cafe. Gitu Kak Bayu. Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah paham? Bisa thumbs up Kak Bayu kalau udah paham. Oke, good. Oke, teman-teman yang lain ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut ke Wochentage. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut di Wochentage. Wochentage itu adalah hari dalam seminggu. Tuh, jadi Wochentage itu hari dalam seminggu ya, teman-teman. Jadi kita akan belajar tentang nama-nama hari dalam bahasa Jerman. Gitu. Oke, kita lanjut.
Ada Montag, Dienstag, Entschuldigung. Kayaknya ada yang perlu kuedit. Ini kurang S. Dienstag. Oke. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Itu. Jadi mulai dari Senin, nomor 1 itu Senin, dan seterusnya. Tuh, Montag Senin, Dienstag Selasa, Mittwoch Rabu, Donnerstag Kamis, Freitag Jumat, Samstag Sabtu, Minggu itu Sonntag. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum. Oke, udah ya. Kalau gitu kita lanjut. Setelah nama-nama hari, kita akan belajar soal die Berufe. Die Berufe itu apa? Die Berufe itu adalah pekerjaan. Pekerjaan. Berufe itu pekerjaan. Oke. Tuh. Nah, di sini ada pekerjaan yang umum kita tahu dan umum juga ada di dunia ini. Yang pertama ada der Arzt oder die Ärztin. Yang kedua ada der Koch oder die Kochin. Und dann der Lehrer oder die Lehrerin. Und dann der Polizist, die Polizistin. Terus di sini ada der Mechaniker oder die Mechanikerin, der Krankenpfleger oder die Krankenschwester, der Elektriker oder die Elektrikerin, der Architekt oder die Architektin, der Pilot oder die Pilotin, der Schauspieler oder die Schauspielerin, der Fahrer atau die Fahrerin, der Verkäufer atau die Verkäuferin. Itu tadi. Arts itu dokter. Bukan seni ya, tapi dokter. Dokter. Koh itu adalah chef. Lehrer itu guru. Polizis itu polisi. Itu ya, teman-teman. Der Arzt oder die Ärztin itu dokter. Der Koch oder die Kochin itu chef. Der Lehrer atau die Lehrerin itu guru. Der Polizist atau die Polizistin itu polisi. Oke, kita lanjut. Ada di mechaniker atau di mechanikerin. Berarti ini adalah montir. Lanjut, ada Krankenpfleger, ada Krankenschwester itu adalah perawat. Elektriker, order elektrikerin itu electrician. Electrician, arsitek, ya arsitek. Itu ya. Mechaniker itu montir atau mekanik. Krankenpfleger, order Krankenschwester itu perawat. Elektriker, order di elektrikerin itu electrician. Dan arsitek, di arsitektin itu arsitek. Lanjut. Kemudian dari pilot, dipilotin itu pilot. Schauspieler, di Schauspieler itu adalah aktor. Aktor. Terus Fahrer oder di Fahrerin itu adalah supir. Verkäufer atau Verkäuferin itu adalah pedagang. Gitu ya. Ini adalah nama-nama pekerjaan dalam bahasa Jerman. Oke? Oke. Sampai sini, apakah ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut berhitung lagi setelah angka 20? Oke.
Oke, untuk pertanyaannya Kak Tioma, kenapa belakangnya ditambahin? Oke, di sini ada lerer sama lererin. Der lerer, dilererin. Nah, kenapa ditambahin? Itu untuk membedakan cowok sama ceweknya, Kak. Jadi, kalau dia der lerer, itu berarti dia adalah guru yang laki-laki. Kalau guru yang perempuan, itu adalah dilererin. Gitu. Berlaku untuk semuanya, semua pekerjaan. Gitu. Kecuali Krankenpfleger sama Krankenschwester ya. Gitu. Betul, artikelnya maskulin dan feminin. Artikelnya der. Berarti belakangnya nggak mungkin bisa jadi apa tadi? Lererin. Kalau depannya del, kalau depannya der berarti der lerer. Kalau depannya di itu berarti dilererin. Kalau plural itu tergantung pluralnya itu satu. Pluralnya lebih dari satu tapi laki-laki semua. Atau plural cewek semua. Atau plural campur. Misal kita pakai dilerer. Yang gampang, apa ya? Saya ku cari dulu. Oke, mana anot? Nah ini. Kalau plural, misalnya plural itu kan artikelnya di lere, di lerere. Itu untuk plural yang banyak semuanya. Jadi nggak cuma cowok, nggak cuma cewek. Jadi ini semuanya. Kalau misal cewek semua itu di lerer tinen. Gitu. Jadi ini untuk yang cowok, sorry. Berarti yang cowok bukan yang plural banyak. Ini untuk yang guru cewek semua. Gitu. Pilih salah satu. Kalau mau misal banyak campur cewek cowok, pakainya yang di lerere. Gitu. Ini aku taruh di sini. Ini pluralnya. Kalau koh berarti ini kalau dokter dulu berarti di Ärzte atau di Ärztin gitu. Gitu. Jadi kalau misal untuk plural cowok semua atau campur itu endungannya ditambah e aja. Jadi dari der lerer merubah jadi di lerere. Kalau cewek semua pluralnya dilererin ditambah en belakangnya. Gitu. Dokter cewek feminin tapi huruf A-nya nggak pakai umlaut. Sebenarnya kenapa dipakai umlaut itu untuk membedakan gimana kita bersuaranya kan. Jadi sebenarnya kurang tepat. Jadinya harus tetap pakai umlaut. Makanya di sini untuk yang plural kan aku nulisnya pakai AE nih. Nah, AE ini sebagai pengganti umlaut kalau misal kalian susah nih ngetiknya. Aku kan di sini ngetiknya susah nih. Kalau mau nyari umlaut dulu agak lama. Makanya aku akalin pakai AE gitu. Di Ärztin, di Ärzte atau di Ärztinnen gitu. Jadi misal kasusan bingung nih ngetiknya mau pakai umlaut tuh susah, pakai ini aja, alternatif aja. Cuman kalau misal tulis tangan, sebaiknya pakai umlaut gitu. Itu ya. Ada lagi teman-teman pertanyaannya? Ini set itu ya.
Der Lehrer, die Lehrerin atau die Lehrerinnen. Terus kalau der Arzt jadi die Ärzte oder die Ärztinnen. Oke, ada lagi. O umlaut. Kalau O umlaut sama ditambah E aja. Misalnya kemarin kan ada ada der Löwe, itu Löwe-nya kalau O umlaut berarti O sama E. Di Löwe, Löwe, Löwe. Gitu. Oke, bitteschön Kak Susan. Ada lagi teman-teman yang lain mau pertanyaan? Tidak ada. Kita lanjut dulu berhitung setelah angka 20. Kalau tadi kita di awal udah berhitung sampai 20, 0 sampai 20, masih pendek. Di sini bakal ada kemungkinan berhitung itu sampai panjang banget. Seperti yang aku bilang tadi di awal, kalau udah pakai cih ZIG ini, berarti itu menunjukkan puluh ya. Gitu. Gitu. Jadi cuancih itu 20, draisih itu 30, fircih itu 40, funcih itu 50, zehcih itu 60, sipcih itu 70, ahcih itu Entschuldigung, ahcih itu 80, noincih itu 90. Gitu ya. Ini yang paling beda cuma yang di draisih. Draisih ini kenapa pakainya SZ bukan eh, Z? Karena ini di tengah katanya ini tidak ada huruf konsonannya. Jadi bentuk dasarnya kan dry 3. Dia tidak punya konsonan seperti yang lain. Kayak 20 kan endungannya cuanci. Ada N-nya. 40, 4-nya ada R-nya. Funci ada F-nya. Dan juga ini. Nah, karena tidak ada huruf konsonan di tengah-tengahnya, makanya pakainya SZ untuk mengganti si Z-nya gitu. Oke, mana tadi ini? Jadi itu ya, cuancih 20, draisih 30, fircih 40, funcih 50, zehcih 60, 70 itu sipcih, ahcih itu 80, noincih itu 90, 100 itu mirip sama bahasa Inggris itu hundred. Hundred atau einhundert. Bisa disebutkan, bisa enggak. Itu. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah disebutin atau enggaknya. Itu untuk 100. Tapi kalau misal 300 berarti harus disebutkan. 300 sama dengan dry hundred gitu ya. Jadi ainnya ini kalau di 100 tinggal bisa disebutkan bisa enggak, tapi kalau di setelah itu mulai 200 sampai 900 harus disebutkan. Gitu. Caranya bagaimana membaca puluhan? Caranya seperti ini. Membaca setelah 20 itu yang dibaca angka belakangnya dulu teman-teman. Misalnya di sini ada angka 45. Oke. Angka 45 ini kalau di bahasa Indonesia 45, bahasa Inggris 45. Tapi kalau di bahasa Jerman itu yang di belakang dulu. 5-nya dulu atau 5-nya dulu yang dibaca. Baru kita lompat ke yang depan. Contohnya ini. 5, un itu di tengah-tengahnya ini 40. Kalau diartiin secara bahasa Indonesia, itu adalah 5 dan 40. Gitu. Jadi gitu, cara bacanya angka setelah 20. 21, 22, 23, sampai 99 itu cara bacanya seperti ini.
Gitu ya. 5 dan 40. Misalnya 21, berarti kan 21, ein, 1, dan 20. 1 dan 20. Ein und 20 is 21. Ein und 20 itu 21. Gitu. Contohnya seperti ini. Nah, 20 itu 20. Tapi 25 itu 25. 5 dan 20. 40 itu 40. Kalau 45 itu 5 dan 40. 45. Iya, up itu maksudnya setelah. Hmm. Itu. 20 sekali lagi itu 20. 25. 25. 5 dan 20. 40 itu 40. 45 itu 45. 5 dan 40. Dan cara penulisannya semuanya digabung. Mau nanti angkanya jadi penulisannya jadi panjang banget, tapi tetap digabung penulisannya ya teman-teman. Misalnya 4, 4, 4, 4. Kan ini tulisannya 44.444. Jadi bacanya 44, 44.000, 400, 44 gitu. Jadi kalau misalnya ada 44.444, itu tulisnya juga digabung. 44.000, 400, 440. Gitu ya. Jadi makin panjang nih angkanya, ya nanti nulisnya juga makin panjang. Itulah makanya bahasa Jerman itu sebenarnya gampang karena dihitungnya di satu kata nih. Gitu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Untuk berhitung sampai setelah 20. Apakah ada pertanyaan? Ini ya. Ini angkanya. Oke. Kalau tidak ada, aku mau nyoba teman-teman satu persatu nih. Aku mau coba tanya satu persatu. Ini Kak Susannya ada dua yang benar yang mana ya? Yang ini Kak, Oke, yang yang itu loh, satunya Beb. ini. Iya Ah, itu. Mm-mm. oke oke oke. Oke, berarti kita coba satu-satu. Aku bakal nulis angka, aku minta teman-teman semua baca. Gimana cara bacanya? Udah hafal angka ya? Gampang-gampang aja. Yang pertama dari buat Kak Nara. Kak Nara bisa on mic? Ya, Her. Oke, bisa minta tolong dibaca ini angka berapa? Yang warna merah. 71. 9, bukan. 61. Ayo, yang mana nih? 61. Oke, very good. Good, good. Vielen Dank, Kak Nara. Selanjutnya, ada Kak Krusita Maria. Apakah bisa on mic? Ya, Kak. Oke. Kalau ini angka berapa bahasa Jermannya? Hier und Dik. Wie bitte? Noch einmal? Hier und 80.
Oke, very good. Vielen Dank, Kak Krusita Maria. Makasih, Kak. Lanjut. Justin, apakah bisa on mic Justin? Ya, Herdes. Cara bacanya gimana nih? 99. 99. 99. Good. Good. Danke. Danke. Terus Kak Susan deh. Kak Susan, ini angka berapa? One Dreißig. 33. 33. Good. Danke Kak Susan. Sehr gut. Terus Kak Raihan, Iya. ini angka berapa? Bahasa Jermannya. Und 70. 78. Good. Danke Kak Raihan. Kak Richard. Oke. Ini bacanya gimana? 55. 55. Good. Agak tricky ya memang ya. Sekarang coba Alviro. Ya, Sir. Ini angka berapa? Hmm, 47. 47. Good. Very good. Danke Kak Alviro. Danke. Kak Tioma. Apa bisa on mic? Oke. Oke. Ini angka berapa? Em, 63. 63. Good. Danke Kak Tioma. Yang terakhir nih Kak Bayu. Bisa on mic Kak Bayu? Kak Bayu. Oke. Kak Bayu kayaknya nggak bisa on mic. Jadi itu dulu. Terima kasih teman-teman. Udah bisa semua. Oke, nggak apa-apa. Yang penting Kak Bayu udah dengar teman-temannya tadi ngomongnya gimana ya. Oke, lanjut kalau gitu. Nah, materi kita udah habis, teman-teman. Nah, tapi kita masih ada games nih habis ini. Aku cariin dulu gamesnya. Word wall. Oke. Nah, di sini akan ada games, teman-teman. Silakan buka ini, nyalain mic-nya. Ini kita jawab bareng-bareng. Oke. Untuk yang pertama ini, yang mana? Das Mädchen. Mädchen. Go. Kita coba. Oke, benar. Lanjut. Welches Beispiel für Eschat? Die Straße. Die Straße. Good. Lanjut. Welches Beispiel für U? Die Küche. Die Küche. Artinya apa tuh? Di dapur. 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 Betul. Terus. For E. Di Kohl. Di Kohl. Die Höhle. Artinya apa tuh? Die Höhle. Di gua. Gua atau goa. Bukan gua ya, Kak ya. Kalau gua jadi kayak Wah. gue. Gue lu. Gua. Goa. Oke, benar. Lanjut yang lain. Welches ist ein Abschied? Was ist Abschied? Auf Wiedersehen. Abschied itu apa? Ada yang tahu Abschied? Apa Kak Susan? Abschied. Abschied itu goodbye, betul. Lanjut. Welches ist ein Gruß? Guten Morgen. Guten Morgen, apakah benar? Benar. Lanjut. 12. 12 mana nih? 12. 12. Oke, benar.
Lanjut. Dry. 3. 3. Ini mah gampang buat teman-teman Supal nih. 14. Virgin. Iya, Jen. Virgin. Oke. Ini mah gampang. Udah pada jago ini mah. 20. Transit. Pancik. Cuanci. Good. Ini apa? 2. Terus 17. Sip. Virgin. Sipjen. Sini atau yang biru yang oranye atau yang hijau? Sipjen. Yang orange? Yang orange. Oren, Yakin? oren, oren. Oke, bener. Sipjen, bukan si bencen ya. Tadi mah ini mau lagi gini. Wie heißt du? Oh, ngepel dari we. Oh, Wie jadi heißt apa dulu? kamu auf Deutsch? Du. Bahasa Jermannya kamu. Du. Yang hijau? Dudu. Yang hijau. Oke, good. Kalau kami, Wir. 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 Oke, good. Apalagi nih? Kalian, Ihr. ihr. Oke, good. Terus apa lagi nih? In Deutschland spricht man Deutsch. 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 Good, sehr good. In der Türkei spricht man Turkish. Turkish. Oke. In Frankreich spricht man Französisch. 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 Good. Französisch. In Spanien spricht man Spanien. Spanien. Spanish harusnya ya. Ini aku salah ngisi. Maaf teman-teman. Lanjut. Wie sagt man underscore? Unterstrich. 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 Underscore. Oke. Unterstrich. Pertanyaan terakhir nih. Wie sagt man dot Pung. auf Deutsch? Pung. 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 Punkt. Kalau pang genre lagu, Mbak. R&B. Punkt ya. Pung. Punkt. Oke, good. Kita benar semua. Waktunya 3 menit lebih 1 menit. Jadi 4 menit. Oke, good. Jadi materi yang kemarin udah masuk. Kita lanjut untuk materi yang hari ini. Apakah ini? Oh, bukan, Deng. Bukan. Entschuldigung. Oke. Oh, nggak ada yang hari ini, Po. Coba aku cek di quizzes dulu. Bukan. Bukan. Aku sebentar ya teman-teman ya. Aku lupa nih. Sensorbindan, Vergangenes, Corporate Gesundheit. Aktiviteiten, demonstratif artikel. Kita hari ini tuh hobi. Apakah ada? Adanya ternyata teman-teman itu ada latihan soal. Jadi berarti nanti teman-teman mengerjakan latihan soal ya. Ternyata nggak ada games lagi teman-teman. Adanya games itu di pertemuan pertemuan keempat. Nanti kita ada main word wall lagi. Gitu. Jadi untuk materi hari ini sebenarnya udah kelar. Udah habis semua. Jadi maaf teman-teman, nggak ada game lagi. Kita gamenya mulai pertemuan keempat, 5. Nanti seterusnya sampai 12 aku janji ada game lagi. Ya. Oke, sebelum kita tutup nih, apakah ada pertanyaan dulu? Mumpung masih banyak waktunya. Entah dari materi kemarin atau materi hari ini. Silakan.
Silakan buat teman-teman yang mau bertanya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Kalau enggak, kita akan ngecek materi untuk besok. Jadi materi untuk besok itu adalah soal Plätze und Gebäude. Jadi besok kita akan membahas soal tempat dan bangunan hari Jumat besok. Nama-nama tempat dan bangunan. Kosakata lagi. Jadi selain itu kita juga akan belajar soal Wegbeschreibung. Wegbeschreibung itu apa? Wegbeschreibung itu oke, Kak Tima nyarat cara ngehafalin vocab. Oke, nanti ada tipsnya. Wegbeschreibung itu adalah cara menjelaskan jalan. Kayak kita kalau misal sampai pergi ke tempat yang asing buat kita, kan kita nggak tahu nih jalannya arahnya kemana. Nah, nanti di pertemuan besok hari Jumat, itu kita akan belajar soal ini. Soal gimana cara menjelaskan jalan. Kayak, habis ini kamu lurus, belok kanan, habis itu belok kiri, gitu. Kurang lebih kayak gitu. Setelah itu, kita juga akan belajar soal Jahreszeiten. Jahreszeiten itu apa? Jahreszeiten itu soal musim. Gitu. Jadi di Jerman kan terkenal ada 4 musim ya. 4 musim di Jerman, kita akan belajar. Terus, di pertemuan setelahnya lagi, kita baru bahas hobi-hobi soal yang berhubungan dengan musimnya. Kayak gitu. Karena apa? Karena orang Jerman nggak cukup punya hobi satu. Karena kadang hobi yang mereka punya itu nggak kompatibel sama musim yang ada pas di situ. Nah, kalau Kak Tioma, cara ngehafalin vocab itu gimana? Cara ngehafalin vocab itu sebenarnya kalau tiap cara orang beda-beda ya Mbak ya. Kalau aku sih sukanya dengan cara pakai lagu atau pakai film atau pakai hal-hal yang aku suka. Kayak misal aku suka main game nih misalnya. Aku main game, bahasa di gameku itu aku ubah ke bahasa Jerman. Atau enggak lebih ekstrim lagi, seluruh bahasa HP-nya kita itu kita ubah ke bahasa Jerman. Gitu sih. Buat biasanya aku dan teman-temanku gitu untuk menghafalkan dan melatih vocabulary dalam bahasa Jerman gitu. Jadi mulai dari yang terdekat-terdekat dulu aja. Yang paling dekat di kita semua kan pasti gadget ya. Gitu. Jadi bahasa di gadgetnya ubah aja coba ke bahasa Jerman. Gitu. Kalau susah nanya lebih sulit Jerman atau Inggris, menurutku kalau dari sekarang karena bahasa Inggris itu sudah sangat umum ya. Jadi belajarnya sih sebenarnya Inggris gampang banget. Tapi bahasa Jerman setelah aku pelajarin itu nggak sulit sebenarnya. Nggak sulitnya karena lebih strukturnya aku lebih bisa memahami daripada bahasa Inggris gitu loh. Karena udah ada rumus pastinya. Kayak yang tadi sempat aku singgung kan rumus kalimat pernyataan itu rumusnya ada subjek terus kata kerja terus berketerangan. Nah, itu sih. Kalau harus suka dulu sebenarnya enggak. Sebenarnya malah cari yang kita suka aja, yang kita udah suka apa, baru disambungin aja ke bahasa Jerman. Gitu sih Kak Tioma kalau aku. Kalau suka ke Jermannya mah aku juga suka sama bahasa Jermannya mah aku juga baru-baru inilah belum lama sebenarnya. Kalau belajar soal budaya atau enggak, kalau di sini ya, di planning ini sebenarnya belajar soal budayanya itu enggak. Cuman biasanya selama pembelajaran aku bakal menyinggung-menyinggung sedikit tentang budayanya. Karena itu bisa juga berpengaruh sama
grammarnya yang kita pelajarin atau kosakata yang kita pelajarin kayak gitu. Karena dulu waktu kuliah aku juga diajarin soal budaya, jadi aku tahu kenapa misal kata ini jadi kayak gini artinya kayak gitu. Jadi nanti paling aku singgung aja, nggak ada yang materi full bahaya. Nggak bikin podcast Jerman belum, karena nggak ada partner bikin podcastnya sih kebetulan. Itu sih. Sama ya mungkin kalau Kak Susan tertarik sama konten-konten yang di medsos, di media sosial, Kak, Kak Susan cari aja mungkin di TikTok kah atau di Instagram itu banyak. Siapa tahu Kak Susan ketemu temanku ya kan. Aku lupa nama akunnya temanku apa, jadi aku gak bisa promosiin dia. Gitu. Kalau podcast sih dulu pernah bikin, cuman temanya bukan bahasa Jerman. Gitu. UKBJ. Aku baru dengar nih. UKBJ apa kepanjangannya? Aku kok lupa Nara. Coba kepanjangannya apa UKBJ? Uji kemampuan bahasa Jerman ya? Oh ya, uji kemampuan bahasa Jerman. Nah, kalau kemampuan bahasa Jerman itu biasanya ada 4 kemampuan yang diuji, teman-teman. Yang pertama ada Hören atau listening. Yang kedua ada Schreiben, menulis. Yang ketiga itu ada Lesen, membaca. Yang keempat itu ada Sprechen. Tuh. Jadi ada 4 kemampuan. Nah, teman-teman kalau misal nanti ada kesempatan buat ikut les bahasa Jerman secara langsung nih, secara reguler, bukan online doang. Nanti biasanya ada 4 kemampuan ini yang dilatih. Nah, kalau aku sendiri, aku sempat kesulitan di bagian Schreiben. Kenapa kesulitan? Karena di Schreiben atau menulis ini, yang diuji bukan cuma vocabulary kita, tapi juga kemampuan kita untuk secara grammar. Gitu. Untuk hören sama lesen itu yang paling gampang. Jadi kalau saranku, karena hören sama lesen ini paling gampang, dimaksimalkan aja nilainya di situ. Gitu. Karena hören sama lesen kan poinnya adalah mencari informasi yang diberikan via audio dan juga teks. Nah, itu yang paling penting dua itu. Untuk yang sprechen atau speaking, itu grammarnya kalau aku dulu nggak terlalu aku perhatiin untuk speakingnya. Yang penting goalsnya untuk berbicara kan satu adalah orang yang kita ajak ngobrol itu paham sama yang kita maksud. Itu kan. Itu dari dulu mindsetku saat tes speaking. Jadi aku nggak terlalu mempedulikan grammarnya, yang penting lawan bicaraku paham. Gitu. Nah, untuk yang Schreiben ini lumayan agak berat. Karena dibanding 3 yang lain, memang waktu dapat hasilnya, aku juga sama nih, pas Schreiben, karena gramatiknya. Jadi kalau saranku sih pas di Schreiben, kan udah tahu nih ada apa aja yang bakal ditulis. Misal surat, email, membalas surat, minta izin, atau apapun. Nah, itu kan udah ada nih, ya pelajarin aja, sering-sering baca aja email atau surat yang ada di buku latihannya gitu. A1, A2, B1, B2 itu level kemampuannya. Jadi kan seperti biasa ya Kak Tioma. Kalau kita udah selesai belajar pasti ada tesnya. Ya kan? Kalau sekolah setelah kelar 1 semester, setelah selesai 1 semester itu ada tesnya untuk menunjukkan kalau kamu lulus di semester itu. Begitu pula juga bahasa Jerman. Jadi di bahasa Jerman itu level A1 itu biasanya ada 12 bab. 12 bab itu udah termasuk yang tadi aku sebutin. Untuk ada Sprechen, Lesen, Schreiben, Hören itu semua udah ada 12 bab itu. Ada 12 tema berbeda juga di selama pembelajaran satu level itu. Nah, setelah nanti kita selesai di satu buku, di 12 bab itu, kita ambil tes untuk menunjukkan atau ngetes kita udah khatam belum, udah paham belum A1 ini.
Kalau misal nilainya itu memenuhi syarat untuk naik ke tingkat selanjutnya, berarti bisa dibilang kita itu udah lulus A1 dan bisa lanjut A2. Begitu terus. Jadi A1 lulus, lanjut A2, A2 lulus, lanjut B1. B1 ini biasanya yang sertifikatnya minimal banget. Nah, untuk student kesehatan, minimalnya bahkan itu bukan cuma B, Kak. Jadi untuk student kesehatan biasanya itu sertifikatnya C, C1 minimal. Nah, untuk dapat sertifikat C1 itu, kalau tidak salah ya, kita harus tinggal dulu di Jerman selama 1 tahun untuk membiasakan diri, baru kita nanti ambil tes. Gitu. Tapi sebenarnya nggak susah. Ya, minimal B1 untuk bisa ke Jerman ya. Tapi itu tergantung juga eh apa namanya? Tergantung juga sama kampusnya atau perusahaannya sih. B1 itu setauku syarat minimal untuk Ausbildung. Kalau buat teman-teman yang mau Ausbildung. Ausbildung itu semacam magang gitu. Nah, itu dia. Udah dibantu Kak Susan sama jawab nih. Nah, itu. Silakan Kak Susan dibantu jawabannya ya. Tuh. Soalnya aku sendiri B1 waktu itu juga agak ngos-ngosan ya teman-teman ya. Tapi aku B1 itu kalau nggak salah karena emang waktu itu kuliah, jadi kurang lebih 2 tahun kurang itu aku B1 selesai. Mhm. Ya, betul. Jadi kalau mau stay di sana berarti ya kan pasti harus sudah ada kerjaan dulu ya. Kan nggak mungkin Kak Tioma nggak ada kegiatan tiba-tiba ke Jerman gitu. Nah, kalau misal nggak ada kegiatan bisa ikut au pair namanya. Kalau pengen sambil dibayar berarti Kak Tioma bisa cari Ausbildung atau Freiwillige Soziale Job FSJ. Nah itu au pair itu nanti Kak Tioma bisa tinggal bersama keluarga yang asli Jerman. Nanti goalsnya adalah Kak Tioma memperkenalkan budaya Indonesia. Biasanya kayak gitu. Tergantung dari agensi yang Kak Tioma ambil. Kalau aku kesana atau enggaknya, insya Allah aku lagi ngumpulin duitnya sama ngumpulin kemampuannya lagi untuk insya Allah tahun depan gitu. Aku targetnya tahun depan bisa ke sana. Karena teman-temanku di sana semua, jadi aku kangen aja sama mereka, pengen nyusul aja gitu. Nah, itu Kak Tioma. Jadi ada beberapa cara supaya di sana tuh kita nggak keluar duit doang. Kita di sana bisa cari kerja gitu. Boleh kita ke Jerman bareng gas tahun depan deh. Yuk. Oke, BTW karena udah jam 9 pas nih, kita materinya cukup dulu ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan, kalau mau ngobrol-ngobrol lagi, bisa saling chattingan aja. Nanti kalau teman-teman ada yang ngechat aku nggak kebales, berarti satu udah kemalaman, jadi aku nggak megang HP kerja lagi, atau nggak pas aku lagi libur, gitu. Itu ya teman-teman ya. Tapi kalau misal aku sempat bales, pasti aku bales. Oke, jadi kurasa itu dulu teman-teman buat materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan pertanyaannya. Sampai ketemu lagi kita di hari Jumat. Guten Abend, vielen Dank und auf Wiedersehen. Dan ke Bitte schön, Nara. Oke, bisa langsung keluar semua, nggak apa-apa. Danke, Herr Tias. Bitte schön, Justin.